Terima kasih sebelumnya yang setia menonton video-video alur cerita pendek. Kita lanjutin video manusia abadi yang tidak bisa mati episode 5. Episode sebelumnya Jin menculik artis terkenal yang mau dijadikan koleksi karya seni manusia. Jin menyuruh Bang Z menceritakan awal lagu yang dia bawa dikarenakan saat mendengar lagu itu berinteraksi sama Dongsu. Bang Z pun mengakui kesalahan tersebut dikarenakan mengambil lagu orang yang belum tahu itu orangnya yang menyanyikan karena suaranya sama, lalu dia mengakui bahwa lagu itu punya sendiri. Jin lalu mengasih kode kepada Dongsu kalau ingin selamat Bang Z suruh dia harus menemui dirinya sendiri, kalau terlambat Jin ingin menjadikan Bang Z koleksi karya seni manusia. Dongsu mulai banyak orang-orang yang terlibat dengannya, yang tidak tahu apa-apa dijadikan sandera untuk mendapatkan dirinya seperti kakeknya yang dipukulin dan disandera oleh organisasi pemburu organ. Waktu mengobrol sama Lee, Dongsu melihat orang mencurigakan di CCTV yang ternyata itu tim organisasi pemburu organ manusia yang lagi mencari Dongsu dan Lee. Organisasi sekelompok pemburu organ pun menemukan tempat sembunyian Dongsu dan Lee di tempat bioskop. Lee pun menyuruh Dongsu pergi untuk menyelamatkan kakeknya dan Bang Z. Karena Lee tidak takut siapapun, Lee menemui organisasi dengan mengejek dan rasa tenang menghadapi organisasi tersebut. Organisasi itu pun mulai merasa marah kepada Lee dan ingin membunuh Lee. Saat Lee ingin bermain-main ke organisasi tersebut, Lee terpojokan. Dongsu buru-buru mencari kakeknya di Sandra. Saat mau menyelamatkan Dongsu dihajar dan tak sadarkan diri. Tim organisasi itu lalu mengikat Dongsu. Saat kakeknya mau dibunuh, Dongsu terbangun dan menghajar kedua organisasi tersebut. Dongsu lalu melepaskan ikatannya dengan memotong tangannya pakai mesin pemotong kayu, namun kakeknya melihat dan kaget dikarenakan Dongsu tidak apa-apa. Dan lukanya tersebut pun sembuh dengan sekejap. Kakeknya pun ketakutan dan menyebut Dongsu dengan kata monster, namun Dongsu tidak marah karena dari kecilnya diurus sama kakeknya. Lalu Dongsu ingin membunuh organisasi tersebut, tetapi Dongsu masih ada rasa kasihan dan kakeknya menyuruh Dongsu pergi. Lee pun tertangkap oleh sekelompok organisasi tersebut, namun tak menyangka melihat CCTV di tempat sembunyian Lee yang selalu mengintai gerak-geriknya tim organisasi. Organisasi lalu menginterogasi ke Lee apa tujuannya. Karena Lee mengetahui tentang tim organisasi tersebut, salah satu tim memukul Lee pakai kampaknya yang membuat Lee luka di wajahnya. Lee lalu menceritakan tentang Jin. Dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin, yang sering menjadikan korbannya sebagai seni patung manusia. Tak selang lama luka Lee pun sembuh dengan sekejap. Di sisi organisasi tersebut kaget melihat Lee ternyata seorang konek juga, yang dia cari-cari selama ini. Lee makin marah dan menghajar semua organisasi tersebut, yang ingin menjual dan ingin menjadikan dirinya sebagai tumpukan uang, dan Lee lolos dari sandraan oleh organisasi pemburu organ. Dikarenakan Dongsu disuruh pergi oleh kakeknya, Dongsu menceritakan tentang dirinya dan ingin membongkar kasus pembunuhan yang marak di kotanya. Dan mau mengurus kedua orang tersebut yang sudah sekarat itu, tetapi tidak diperbolehkan kakeknya yang ingin mengurus sendiri. Kakeknya menyuruh Dongsu pergi dan meminta jangan sampai tertangkap dan selamatkanlah orang-orang dari pembunuhan yang marak di kotanya. Saat Dongsu mau pergi, dia pun bersedih lalu mengucap sangat berterima kasih banyak karena telah mengurusnya dari kecil. Dongsu lalu pergi dari tempat itu, namun Lee udah ada di depannya. Melihat Dongsu bersedih, Lee pun ikut bersedih melihat Dongsu. Di sisi lain, Komandan Choi menemukan mayat yang ada di sungai lalu mencoba mencari identitasnya orang tersebut. Tim komandan pun menemukan bukti namun belum mengetahui penyebabnya. Dia dipotong lehernya tersebut. Dongsu pun menceritakan tentang dirinya kepada Lee, mau menyudahi masalah yang dia alami karena makin banyak orang-orang yang terlibat. Orang-orang yang tak bersalah pun banyak menjadi korban, namun Lee selalu menyemangatin Dongsu jangan sampai menyerah. Lee pun berjanji ke Dongsu untuk mengubah ras lama menjadi ras baru, untuk bersatu dan berevolusi menguasai dunia. Dongsu pun masih mengurungkan niat Lee yang mau menguasai dunia dikarenakan cuma berdua.
Lalu Lee meyakinkan Dongsu, karena bukan berdua masih banyak connect di mana-mana Lee pun mau nunjukin. 우리 둘만이야. 또 있단 말이야? 곧 만나게 될 거야. Di tengah obrolan Lee, Dongsu mulai berinteraksi dengan matanya yang ingin dia bertemu. Jin lalu mengubah jam pertemuan Dongsu untuk menyelamatkan Bang Z dan mendapatkan matanya kembali yang ada pada Jin orang pembunuh berdarah dingin tersebut. Lee pun ingin Dongsu menghabiskan si pembunuh berdarah dingin tersebut. Lee pun pergi dikarenakan ada hal penting yang ia mau temui. Di sisi lain, Komandan Choi memulihkan handphone dan menemukan data-data dan foto-foto yang ada di handphone si pelaku korban. Komandan Choi pun kaget melihat data-datanya banyak foto-foto Jin. Tim pun mendapatkan laporan. Sampaikan kepada Komandan Choi bahwa artis terkenal Bang Z diculik. Si pihak pelapor pun menceritakan kejadiannya yang dibukul dengan besi dan dia pun pingsan. Tak sadarkan diri, namun dia cuma mendengar tentang lagu yang dia curi. Dongsu pun nepatin janjinya untuk menemui Jin di sebuah lorong kota yang udah dia rencanakan. Lee pun menunggu tak selang lama Jin pun datang memakai mobil, dan keluar memakai baju yang sangat aneh. Dongsu pun udah siap menghabisi Jin. Tak lama Dongsu keluar banyak asap beracun yang udah direncanakan oleh Jin untuk bisa menangkap Dongsu. Dongsu pun mulai kesakitan dan tidak bisa bernafas, dedak jantungnya pun berhenti. Tapi dikarenakan Dongsu seorang abadi tak mempan segala apapun, selang berapa menit pernafasannya berdedak kembali. Jin pun terkaget baru melihat ada orang seperti ini, dan Jin buru-buru mengikat Dongsu. Saat mau menemui teman lamanya, Lee mencoba melihat keberadaan Dongsu di sini. Lee belum mengetahui bahwa Dongsu ternyata ditangkap. Dongsu pun terbangun namun tak bisa apa-apa karena terikat. Saking lemesnya dia hanya bisa melihat Jin dengan posisi tak berdaya. Terima kasih telah menonton episode kelima pun berakhir dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share.